الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عياذا بالله من النار. معاشر المسلمين jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di awal khutbah ini khatib
mengingatkan dan menasihatkan dirinya dan jemaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah tabaraka wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu menjalankan apa yang Allah taala perintahkan dan menjauhi segala yang dilarangnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita ketahui dan mungkin kita alami bahwa di dunia untuk meraih kesuksesan tidak dapat atau tidak bisa kita raih dengan leha-leha atau bersantai ria. Kita harus mengerahkan segenap usaha dan upaya untuk mewujudkan cita-cita di dunia. Entah berupa mengumpulkan harta, mendapatkan kedudukan, atau kehormatan. Maka diketahui ada sebagian manusia dalam satu hari hanya tidur 3 jam. Waktu yang sangat dikit untuk mengistirahatkan tubuhnya demi mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dunia. Dari kenyataan di atas dapat kita ambil pelajaran bahwa hanya untuk mendapat kenikmatan dunia saja seorang harus menghabiskan waktunya, mengorbankan apa yang dia miliki untuk meraihnya. Lantas sebagaimana dengan kenikmatan akhirat? Yang mana nikmat dunia tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan akhirat. Nikmat dunia fana, sementara nikmat akhirat kekal selama-lamanya, selalu bisa dinikmati. Allah Ta'ala katakan, wal akhiratu khairu abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Kemudian juga nikmat dunia tidak sempurna, sementara kenikmatan akhirat paripurna dan selalu bisa diminta, didapatkan dan dinikmati oleh setiap penghuninya. Allah Ta'ala katakan, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Bagi kalian di surga nanti apa saja yang kalian inginkan dan apa yang kalian harapkan akan terwujud dengan mudah tanpa harus bersusah payah. Ini semua membuktikan bahwa kenikmatan dunia tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan akhirat. Oleh karena itu, untuk menggapai cita-cita tertinggi bagi seorang hamba yang beriman, yaitu selamat dari siksa dan masuk ke dalam surga Allah Ta'ala, seorang hamba harus mengerahkan lebih besar usaha dan upaya untuk bisa meraihnya. Dia harus memiliki semangat dan motivasi yang tinggi untuk bisa mendapatkannya. Memanfaatkan segala macam waktu dan kesempatan yang Allah Ta'ala berikan untuk melakukan amal kebaikan yang mendatangkan pahala serta rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, kisah tentang seorang sahabat yang mulia, Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu. Ia adalah seorang sahabat yang dikenal dengan kemiskinan dan kefakiran, tidak memiliki tempat tinggal dan hanya berdiam di emperan Masjid Nabawi. Namun di antara aktivitas rutinnya adalah memberikan pelayanan kepada Nabi Muhammad SAW. Apa yang Nabi SAW butuhkan, ia akan hadir dan datang untuk memberikannya. Sepanjang siang, ia habiskan untuk memberikan pelayanan, memberikan apa yang Nabi SAW butuhkan, hingga waktu salat Isya. Disebutkan dalam riwayat tersebut ketika Nabi SAW masuk ke dalam rumahnya, maka Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami setia menanti dan menunggu. Karena jika Nabi SAW membutuhkan sesuatu, maka dia ada dan siap siaga untuk memberikan apa yang dibutuhkan oleh Nabi SAW. Namun pada saat itu, dia dikalahkan oleh kantuknya sehingga dia tertidur. Melihat betapa semangatnya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami dalam memberikan pelayanan kepada Nabi SAW, maka Nabi SAW meminta atau memerintahkannya untuk meminta kepadanya, mintalah kepadaku, niscaya aku akan berikan. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami memandang dan melihat ini adalah kesempatan yang besar, sehingga dia tidak langsung memberikan jawaban pada saat itu.
Dia meminta kepada Nabi SAW waktu untuk memikirkan apa kiranya yang pantas untuk diminta dari seorang manusia yang mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia berpikir, jika seandainya saya meminta kenikmatan dunia, maka itu akan sirna, akan cepat habis. Maka dia menetapkan bahwa apa yang dia minta adalah keselamatan di akhirat. Sehingga ketika dia bertemu kembali dengan Nabi SAW dan Nabi pun bertanya, apa yang kau minta? Maka disebutkan dalam riwayat tersebut, as'aluka an tashfa'ali ila rabbika fayu'tiqani minan nar. Aku memohon kepadamu, meminta kepadamu agar engkau memberikan syafaat kepada kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah taala membebaskan aku dari siksa api neraka. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku memohon dan meminta kepadamu agar bisa berdampingan denganmu kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mendengar jawaban tersebut dari Rabi'ah, bertanya, siapa yang menyuruhmu untuk meminta demikian? Maka Rabi'ah, tidak ada. Aku hanya memikirkan ketika aku meminta dunia, dunia akan habis, dunia akan sirna. Oleh karena itu aku meminta agar bisa mendampingimu, senantiasa membersamaimu, menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi SAW, inni fa'ilun, aku akan lakukan. Fa'inni ala nafsika bikathrotis sujud. Oleh karena itu, bantu aku untuk mewujudkan keinginanmu dengan memperbanyak sujud, memperbanyak solat. Nabi SAW tidak serta-merta mendoakannya agar dia masuk surga. Tapi Nabi memintanya juga untuk sama-sama berusaha dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para hadirin sekalian, untuk bisa meraih kenikmatan yang tertinggi, selamat dari siksa, masuk ke dalam surga, seorang hamba harus memiliki semangat dan motivasi yang tinggi, ulul himmah. Dan Allah Ta'ala memerintahkan dalam Al-Quran agar kita mengumpulkan bekal kebaikan sebanyak-banyaknya. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Berbekallah, karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Maka surga itu merupakan cita-cita tertinggi. Dan semestinya itulah yang harus senantiasa ditanamkan dalam diri seorang hamba yang beriman. Kehidupan dunia ini dia jadikan sebagai tangga atau pijakan untuk bisa meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi SAW mengatakan, inna sil'atallah aliyah. Sesungguhnya barang dagangan Allah itu sangat mahal. Wa inna sil'atallah al-jannah. Karena sil'ah atau barang dagangan Allah Ta'ala itu surga Allah Subhanahu wa taala. Maka surga tidak bisa diraih dengan leha-leha, dengan santai-santai. Harus bersungguh-sungguh, berkorban. Maka di antara ciri seorang hamba yang akan masuk ke dalam surga Allah Ta'ala adalah yang mana dia rela mengorbankan hartanya, tenaganya, waktunya, bahkan cintanya untuk mengedepankan Allah Ta'ala, memenuhi hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala katakan tentang penghuni surga, ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqawna fiha tahiyyatan wa salam. Mereka-mereka itu diberikan balasan berupa tempat yang istimewa di surga Allah Ta'ala. Bima sabaru, karena mereka telah sabar, menahan rasa lelah, menahan rasa letih di dunia untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Niscaya mereka diberikan pahala dan kemudian mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka sabar. Lelah, letih, capek. Itu sebuah kemestian untuk bisa meraih surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga tidak bisa diraih dengan leha-leha. Surga tidak bisa diraih dengan santai ria. Kita harus memiliki semangat dan motivasi yang tinggi. Maka Islam senantiasa mengajarkan kita, membimbing kita untuk senantiasa bersemangat dalam kebaikan. Ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah engkau terhadap apa saja yang bermanfaat bagimu. Ingat para hadirin sekalian, waktu tidak bisa berulang. Dia akan pergi. Terlebih lagi Nabi SAW mengabarkan kepada kita selaku umatnya bahwa usia umat Nabi Muhammad SAW tidak lebih dari 60 sampai 70 tahun. A'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Usia umatku tidak lebih antara 60 hingga 70. Dan sedikit sekali yang bisa melewati usia tersebut.
Maka dengan kesempatan yang sedikit ini, yang kecil ini, semestinya seorang hamba harus memiliki semangat dan motivasi yang sangat tinggi. Tidak ada waktu untuk bersantai, berleha-leha, tapi dia gunakan setiap kesempatan yang ada untuk beribadah, untuk beramal saleh. Dengan segala macam bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ibadah yang praktis berupa salat, puasa dan seterusnya, atau ibadah-ibadah yang non-praktis, membantu orang lain, menebarkan senyuman, berbakti kepada orang tua dan semisalnya. Ini para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ingat bahwa surga semestinya merupakan cita-cita tertinggi seorang hamba. Maka ia tidak bisa diraih dengan santai ria, dengan berleha-leha. Manfaatkan segala waktu dan kesempatan yang ada untuk memperbanyak bekal. Ingat Allah Ta'ala katakan, wa tilkal jannatul lati urithumuha bima kuntum ta'mal. Dan itulah surga yang kalian diberikan kenikmatan-kenikmatan di dalamnya atas dasar amal perbuatan kalian. Di dunia adalah tempat untuk beramal, dan kelak di akhirat adalah tempat untuk hisabnya amal. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat min kulli dhanbin wa khati'atin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kembali khatib menasihati dan mengingatkan dirinya pribadi dan jemaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu menjalankan apa yang Allah Ta'ala perintahkan dan menjauhi segala yang dilarangnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita membaca, mempelajari apa yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa di hari kiamat nanti, kita akan temukan bahwa seseorang itu bisa selamat tergantung dengan amalnya. Sehingga ini menunjukkan bahwa kita sangat butuh kepada amal kebaikan. Mengumpulkan bekal amal kebaikan sebanyak-banyaknya selagi masih ada kesempatan. Selagi masih ada kesempatan. Tapi di antaranya yang bisa kita sebutkan, bahwa Nabi SAW mengatakan, tudna syamsu yaumal qiyamah minal khalq. Pada hari kiamat nanti ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, matahari akan didekatkan kepada manusia. Hatta takuna minhum kamiqdari mil. Hingga matahari didekatkan sejarak 1 mil. Fayakunun nas ala qadri a'malihim fil arq. Maka manusia akan bercucuran keringat sesuai dengan amalnya. Ini yang kita garis bawahi. Keadaan kita nantinya pada hari kiamat sesuai dengan amal kita. Maka di antara mereka ada yang bercucuran keringat hingga tumitnya, hingga lututnya, hingga pinggangnya, bahkan ada yang tenggelam oleh keringatnya. Maka ketika seorang hamba memiliki sedikit amal, maka semakin banyak pula keringat yang akan menenggelamkannya. Ini semua tergantung amal. Begitu pula disebutkan dalam hadis yang lain ketika Nabi SAW menceritakan bagaimana keadaan manusia tatkala melewati sirat. Fayamurru awwalukum kalbar. Ada di antara kalian yang melewati sirat secepat kilat, seperti kedipan mata. Kemudian juga disebutkan tsumma kamarrir rih. Ada yang melewati sirat seperti terbangnya burung. Wasyaddir rijal, ada pula yang melewati sirat seperti kuda berlari. Tajri bihim a'maluhum, yang mana mereka berjalan melewati sirat sesuai dengan amalnya. Dalam beberapa riwayat disebutkan ada yang harus bergantung-gantung. Bahkan tatkala ada seorang hamba yang amalnya lemah,
Dia tidak sanggup melangkahkan kakinya untuk melewati sirat. Dia harus merangkak, harus mengesot dan yang semisalnya. Saking sedikitnya amalnya. Kemudian Nabi menyebutkan bahwa tatkala seorang hamba melewati sirat, dia akan mendapati di atas sirat terdapat kalali, pengait-pengait dari api neraka, berduri, dan di ujungnya bengkok. Disebutkan dalam riwayat yang lain, fatakhṭafun nas bi'a'malihim. Maka pengait-pengait tersebut akan mencabik-cabik kulit manusia sesuai dengan amalnya. Dan masih ada dalil-dalil yang menunjukkan bahwa seorang hamba nasibnya itu disesuaikan dengan amal seorang hamba. Dan apabila kita membaca hadis-hadis yang serupa, ini membuat kita khawatir. Apakah dengan waktu yang Allah Ta'ala berikan kepada kita di dunia ini cukup untuk mengumpulkan amal sebanyak-banyaknya agar bisa selamat kelak pada hari kiamat? Sirat yang digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ia lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Kemudian seorang hamba tatkala melewatinya dalam keadaan gelap gulita, apakah dia mendapatkan cahaya? Bisa mendapatkan cahaya sesuai dengan kadar amalnya. Bahkan disebutkan sebuah riwayat ada seorang hamba yang hanya mendapatkan cahaya yang cukup untuk menerangi kakinya. Kadang hidup, kadang mati. Ada yang mendapatkan cahaya sebesar pohon. Ada yang mendapatkan cahaya sebesar gunung. Itu juga sesuai dengan kadar amalnya. Maka para hadirin rahimani wa rahimakumullah, kesempatan yang Allah Ta'ala berikan, kalau seandainya kita hitung-hitung, sangat singkat dan sangat cepat. Ini seharusnya membuat hamba itu khawatir. Apakah kesempatan ini cukup untuk memperbanyak amal kebaikan? Dan terkadang kalau seandainya kita menutup kedua mata kita, kemudian membayangkan apa yang telah kita kerjakan, ternyata yang banyak teringat adalah perbuatan dosa dan kemaksiatan. Masih sedikit amal kita. Maka para hadirin rahimani wa rahimakumullah, waktu itu sangat berharga. Waktu sangat berharga. Maka carilah amal-amal kebaikan yang insya Allah Ta'ala akan memudahkan kita kelak pada hari kiamat. Di antaranya membantu orang lain. Man nafasa an mu'min kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa memberikan keringanan bagi seorang hamba yang sedang kesulitan dari segala macam kesulitan dunia, maka Allah Ta'ala akan berikan keringanan baginya di hari kiamat nanti. Maka sukalah membantu. Bantu orang-orang yang membutuhkan. Karena amalan ini mudah-mudahan menjadi sebab Allah Ta'ala berikan keringanan tatkala kita menghadapi segala macam urusan kelak pada hari kiamat. Termasuk juga di antaranya adalah apa yang para tulabul ilm saat ini hadapi. Jalani, yaitu menuntut ilmu agama. Bahkan dikatakan bahwa menuntut ilmu agama adalah jalan pintas, jalan mudah menuju surga. Kalau seandainya dia bandingkan antara ayat-ayat hadis-hadis yang membicarakan tentang kengerian yang akan dialami dan pasti dihadapi oleh setiap manusia, maka dia akan sangat butuh kepada menimba ilmu agama. Tidak boleh berhenti. Hanya satu keadaan yang membuat hamba berhenti dari menimba ilmu agama, yaitu kematian. Makanya ada yang bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal, saking beliau rajinnya dan semangatnya dalam menerima ilmu agama, maka beliau mengatakan, ma'al mahbarati ilal maqbarah. Selalu belajar hingga kita diwafatkan, hingga kita menemui ajal, hingga kita dikuburkan. Karena menimba ilmu agama, sebagaimana hadis yang sudah dihafal oleh seluruhnya, sudah sangat difahami oleh seluruhnya, namun sulit istiqamah di atasnya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan il jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan, di jalan tersebut dia menimba ilmu agama, maka Allah Ta'ala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Maka jangan pernah berhenti. Godaan itu sangat banyak. Fitnah sangat banyak. Rayuan-rayuan agar kita berhenti dalam meniti jalan menimba ilmu sangat banyak. Terlebih lagi ketika saat liburan nanti, bisa saja ada datang bisikan-bisikan, ngapain di pesantren, ngapain belajar ilmu agama. Apa untungnya? Apa yang bisa didapatkan nantinya? Nggak bisa dapat gaji yang besar, nggak bisa dapat penghasilan yang besar. Mending jadi direktur, mending jadi ini dan jadi itu. Banyak godaan-godaan di luar sana. Maka ingatlah ini baik-baik. Itu semua
tidak bisa menyelamatkan kita di akhir kiamat. Harta, tahta, kedudukan tidak bisa menyelamatkan kita di hari kiamat. Yang bisa menyelamatkan kita adalah amal kita dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara amal yang sangat diharapkan untuk bisa menjadi sebab kita masuk ke dalam surga, untuk menjadi sebab agar kita mudah masuk ke dalam surga adalah menimba ilmu agama. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan taufik Allah Subhanahu wa taala dalam beramal soleh. Miliki semangat yang tinggi, motivasi yang tinggi. Karena cita-cita yang tinggi ini tidak bisa diraih dengan santai, tidak bisa diraih dengan leha-leha atau bersantai ria. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memudahkan kita dalam beramal soleh, dan kemudian Allah Ta'ala memasukkan kita ke dalam surganya. Allahumma amin. Inna allaha malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadhiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma aslih wulata umurina lima tuhibbu wa tarda warzuqhum bitanatan salihatan ya arhamar rahimin. Allahumma adkhilna al-jannah. Allahumma adkhilna al-jannah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa qimis salah.